Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Anak ibu jangan lupa 3M. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Anak ibu, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa sejenak. Semoga ilmu yang akan kita peroleh nanti menjadi berkah di dalam diri kita. Amin. Anak ibu, kita sudah membahas 4 tema. Yang pertama, tema 1 tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Yang kedua, tema 2 tentang organ pencernaan pada hewan dan manusia. Yang ketiga, tentang organ pernafasan pada hewan dan manusia. Yang keempat, tentang organ peredaran darah pada hewan dan manusia. Dan sekarang kita masuk pada tema berikutnya, yaitu tema 5 tentang ekosistem. Tema 5, subtema 1, PB1. Muatan pelajaran yang terkait yaitu bahasa Indonesia, mengenai pokok pikiran, membuat pertanyaan, membuat teks non-fiksi. Kemudian, muatan pelajaran yang kedua yaitu IPA, tentang komponen ekosistem, penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Jadi kita mulai masuk PB1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran 1 ini selesai, ibu mengharapkan anak ibu mampu menentukan pokok pikiran pada sebuah teks, bisa membuat pertanyaan, dan bisa membuat teks non-fiksi. Untuk materi IPA-nya, anak ibu mampu menyebutkan, menjelaskan komponen-komponen dalam ekosistem, serta menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor sapi, seekor burung, sebuah pohon mangga, atau seorang manusia. Jadi itu adalah individu. Individu itu adalah tunggal. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya populasi ikan, populasi teratai, populasi jagung, populasi sapi, populasi kerbau, populasi manusia misalnya yang ada di dalam kelas. Kemudian komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu, contohnya komunitas sungai, karena di dalam sungai itu terdiri dari berbagai populasi. Ada populasi ikan, ada populasi udang, ada populasi plankton. Makanya sungai itu disebut dengan komunitas, karena di dalamnya terdiri dari beberapa macam populasi. Atau komunitas sawah. Kenapa sawah bisa dikatakan komunitas? Karena di sawah itu terdapat beberapa macam populasi. Populasi tikus, populasi padi, populasi hama, populasi burung pipit misalnya. Selanjutnya, sebelum kita lanjut, jadi di ekosistem itu ada individu, ada populasi, ada komunitas. Individu itu ada tunggal, sedangkan populasi itu
Individu itu berkelompok sejenis, itu dikatakan populasi, sedangkan komunitas, beberapa populasi mendiami suatu daerah, itu dikatakan komunitas. Selanjutnya, komponen penyusun ekosistem ada 2 macam. Yang pertama biotik, yaitu hidup. Yang kedua abiotik, yaitu benda mati. Komponen biotik atau disebut dengan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian komponen abiotik seperti tanah, air, batu, udara, cahaya. Jadi komponen biotik adalah komponen makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah benda mati. Selanjutnya, perhatikan gambarnya. Coba anak ibu sebutkan komponen biotik dan komponen abiotik apa saja yang terdapat pada gambar tersebut. Dibuat di buku tema ya anak-anak ibu. Komponen biotik apa saja yang terdapat pada gambar dan komponen abiotik apa saja yang terdapat pada gambar. Selanjutnya, salah satu komponen biotik adalah hewan. Tadi komponen biotik ada berapa anak ibu? 3 ya. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Salah satu komponen biotiknya adalah hewan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3. Yang pertama herbivora, adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kelinci, kerbau, kambing. Itu adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan. Kemudian karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya harimau, elang. Itu adalah beberapa contoh hewan karnivora. Kemudian omnivora. Omnivora ini adalah pemakan segala. Dia pemakan tumbuhan juga, pemakan daging juga. Contohnya ayam, lele. Nah, sekarang tugas anak ibu. Di sini kan baru beberapa contoh hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora yang ibu berikan. Tugasnya di rumah, tuliskan contoh hewan herbivora, karnivora, dan omnivora yang anak ibu ketahui. Sekarang anak ibu baca teks non-fiksi di bawah ini. Ada di buku tema kita ya anak ibu. Kita lanjut. Ini teksnya tentang ekosistem. Kita butuh ini untuk menentukan apa ya? Kita lihat selanjutnya. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga dengan gagasan utama. Setiap paragraf mempunyai satu pikiran yang merupakan inti dari paragraf tersebut. Pokok pikiran dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Anak ibu, ayo temukan pokok pikiran dari tiap paragraf pada bacaan ini tadi. Jadi anak ibu temukan di sini gagasan utama setiap paragrafnya. Dibuat juga di buku tema. Jadi paragraf itu dibagi 3 jenisnya. Yang pertama paragraf deduktif. Yang kedua induktif. Yang ketiga campuran. Deduktif ini dari umum ke khusus. Artinya ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama. Kalau induktif itu adalah dari khusus ke umum. Artinya gagasan utamanya terdapat pada kalimat terakhir. Sedangkan yang ketiga campuran. Artinya kalimat atau gagasan utamanya terdapat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jadi ada berapa tadi anak ibu? Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama deduktif. Gagasan utamanya terdapat pada kalimat pertama. Paragraf induktif, gagasan utamanya terdapat pada kalimat terakhir. Paragraf campuran, gagasan utamanya terdapat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir.
Setelah itu anak ibu coba buat 3 pertanyaan saja dari teks ini. Anak ibu buat 3 pertanyaan berdasarkan teks ekosistem ini. Oke, demikian anak-anak ibu. Selamat belajar, semangat belajar, selalu menjadi anak pintar agar kita tetap menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Jangan lupa lagi anak-anak ibu, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak supaya kita terhindar dari segala macam penyakit yang ada di sekitar kita. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.